Puji Tuhan, renungan hari ini berjudul Pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 81 ayat 16 berkata, "Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya." Ada banyak anak Tuhan yang rindu untuk melayani Tuhan, baik dalam pelayanan gereja, komsel, maupun pelayanan perseorangan. Itu merupakan suatu hal yang amat baik dan berkenan kepada Tuhan. Tetapi seringkali ada banyak orang yang memandang ringan dalam hal melayani Tuhan. Mereka melayani dengan asal-asalan, setengah hati, dan hanya memberikan sisa-sisa dari yang dimilikinya. Misalkan waktu, uang, tenaga, dan lain-lain. Padahal Allah ingin agar kita memberi yang terbaik bagi Dia. Mengapa kita harus memberi pelayanan yang terbaik bagi Tuhan? Yang pertama, karena Tuhan memberi segala yang terbaik bagi kita. Bapa di sorga telah menyerahkan anak tunggal yang paling dikasihinya bagi kita. Yohanes 3 ayat 16. Tuhan Yesus telah menyerahkan nyawanya dan darahnya untuk menebus dosa kita. Yohanes 10 ayat yang ke-11. Ia juga memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk memberkati kita. Roma 8 ayat yang ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Allah tidak pernah memberikan yang sisa atau yang kelas 2 untuk kita, melainkan yang terbaik yang Ia miliki. Yang kedua, standar persembahan untuk Tuhan adalah yang terbaik. Di dalam Alkitab ada 84 ayat yang di dalamnya menggunakan kata terbaik, di mana 70 ayat diantaranya berbicara mengenai persembahan kepada Tuhan. Keluaran 23 ayat 19a berkata, "Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu." Dalam ayat-ayat tersebut tertulis ketetapan bagi umat Tuhan untuk memberi yang terbaik dari yang mereka miliki. Imamat 1 ayat yang ketiga, jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor yang tidak bercelah. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Bilangan 7 ayat yang ke-13b, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. Yang ketiga, Tuhan memandang sebagai sebuah penghinaan jika kita tidak memberikan pelayanan yang terbaik baginya. Maleakhi 1 ayat 7 dan 8 berkata,
kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya, dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Betapa seringkali pelayanan yang kita berikan kepada Tuhan bukanlah yang terbaik. Berdoalah, mohon ampun padanya, dan ambil komitmen untuk memperbaiki kualitas pelayanan kita dengan tekad, aku tidak akan memberi dan melayani Tuhan kecuali dengan yang terbaik. Jika kita melayani dengan asal-asalan, ogah-ogahan, bersungut-sungut, dan memberikan yang sisa-sisa bagi Tuhan, maka tanpa sadar kita sedang menghina Tuhan. Lukas 10 ayat yang ke-39 dan 42 berkata, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Tuhan Yesus memberkati.